Hai, ini dia gulai kalio usus sapi, rasanya maknyus. Bagaimana cara? Panas. Bagaimana cara mengolah usus supaya tidak amis, lembut dan nikmat? Saksikan video ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Inilah bahan dalam memasak usus. Pertama, usus kita rebus terlebih dahulu. Nah, kita didihkan air, lalu usus yang sudah kita bersihkan dari kotoran kita rebus sebentar saja. Nah, ini yang warnanya agak berbeda ini adalah buah zakatnya sapi. Nah, teman-teman, ini bahan yang di awal saya lihatkan tadi, dirajang lalu kita blender halus. Tidak lupa kita berikan sedikit ketumbar. Nah, ini dia ketumbarnya, kita masukkan ketumbar. Kita campur sedikit air, siap kita blender. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa dikurangi cabenya. Saya sengaja mencampur cabai merah dengan cabai rawit kampung biar pedasnya nanti terasa. Oke, ini ususnya akan kita potong-potong. Kita potong-potong halus. Ini sebelumnya usus sudah direbus terlebih dahulu supaya kita mudah memotongnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memasak usus yang diisi telur, itu tidak perlu direbus dulu dan tidak perlu dipotong. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka makan usus sapi itu yang dipotong-potong kecil seperti ini. Ini masih kenyal, teksturnya kenyal. Usus muda yang dikonsumsi itu, usus sapi yang dikonsumsi itu adalah usus yang paling muda. Bukan sapinya yang muda ya guys, tapi ususnya. Oke, kita butuh talenan. Kita potong-potong. Nah, setelah itu kita siapkan panci untuk menumis. Kita masukkan minyak goreng. Kalau saya jarang menunggu minyaknya panas, bukan karena sesuatu, tetapi karena pengen cepat saja. Masukkan bawang merah yang kita rajang halus. Kemudian kita siapkan ini asam jawa. Nanti kita masukkan air asam jawa. Nah, sambil menunggu minyaknya panas, minyak panas, kita bisa mengerjakan yang lain, seperti ngapain asam jawanya dulu. Buka asam jawa ini, kita buka dulu ya teman-teman, agak sulit. Kita buka. Ini asam jawa kalau di kampung saya sangat bagus-bagus semua kalau di Pulau Kijang, karena memang sana masyarakatnya suka menggunakan. Kalau di sini di Pangkalan Kerinci ini asam jawanya kecil-kecil bungkusnya. Nah, asam jawa ini berfungsi agar nanti usus sapinya tidak amis.
dan lembutnya enak lah pokoknya. Nah, ini asam jawa nih teman-teman, minyaknya udah mulai panas. Asam jawanya kita kasih air. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya, sudah dicuci bersih. Kita hancurkan supaya asamnya itu terasa. Sambil menunggu bawangnya menguning, aroma bawangnya sudah mulai tercium. Nah, ini resep warisan dari almarhum mama saya, almarhum emak. Bawangnya sudah mulai harum dan mengeluarkan aroma yang sangat menggugah selera. Selanjutnya bumbu yang tadi kita blender ini kita pastikan dulu bawangnya benar-benar sudah harum sampai ke rumah tetangga. Baru kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan dengan menggunakan jasa blender. Ya, kalau teman-teman ingin ulek tangan juga boleh ya. Saya masih memerlukan jasa si blender. Nah, air asam jawa yang sudah kita peras tadi kita peras, kita saring menggunakan saringan. Masukkan. Nah, ini fungsinya supaya teksturnya empuk, rasanya nikmat, ada asam-asamnya. Nah, setelah itu kita masukkan daun salam, daun kunyit yang muda ya, yang masih muda tapi tidak menggulung. Kemudian kita masukkan garam. Kita takar saja sesuai selera ya. Kalau kami satu keluarga itu suka agak sedikit rasa asinnya biar lebih gurih. Kemudian gula. Nah, di sini penggunaan gula, saya menggunakan gula itu hanya sedikit sekali, tidak menimbulkan rasa manis pada masakan karena saya menggunakannya hanya sebagai penyedap. Nah, ini dia nih intinya. Kita masukin usus yang sudah kita potong-potong tadi, ada sedikit campuran kresek. Itu kita aduk. Sekali lagi saya ulangi ya, bahwa gula tidak boleh banyak karena kalau kita masukkannya sampai terasa manis, nanti anisnya akan terasa. Jadi gula hanya sedikit. Lalu setelah rata kita presto. Nah, kita presto hanya sebentar saja, hanya 5 menit, tidak lebih ya Kak. Sebab saya mempresto ini tujuannya untuk mengempukkan daging. Nah, santan ini kita masukkan setelah selesai di presto. Ini ya teman-teman. Tada! Ini hasilnya setelah kita presto selama 5 menit. Bumbunya itu mengumpul di pinggir. Ya, bumbu serat-serat serai sama laosnya itu kelihatan sekali. Dan aromanya sangat wangi sekali. Nah, kita nyalain kompornya, lalu kita masukin santan. Santannya untuk takaran 1 ekor sapi usus mudanya, kita pakai santan cukup 5.000 duit saja. Kalau di timbangin 3 ons setengah atau 3 ons santan. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan santan, lalu kita aduk-aduk sampai mengering. Santan murni, santannya 5.000 aja. Nah, aromanya berubah lebih wangi. Itu dia bentuk ususnya. Tadi saya kan potongnya memang kecil-kecil ya, supaya kita nggak perlu gigit-gigit lagi, nanti tinggal kunyah. Tada! Setelah diaduk-aduk, ini hasilnya setelah santannya mengering. Kita masukkan ke piring untuk langsung kita hidangkan dan
jangan lupa menyaksikan, saya akan menikmati hasilnya. Nah, ini dia jadinya guys. Kita coba menikmati ya. Saya paling senang dengan usus ini tanpa pakai nasi. Jadi kata orang Jawa bilang dijambal. Jadi kalau saya bilang makan gitu aja diratah. Oke guys, nih bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Rasanya enak banget, lembut karena tadi kita presto. Maknyus luar biasa. Benar-benar Masya Allah. Ini susnya lembut, asamnya terasa, pedasnya terasa, pokoknya serasi sama lidah saya yang memang doyan pedas. Tadi selain cabai merah kan saya pakai cabai rawit kampung, nikmat luar biasa. Super, benar-benar super. Oke guys, semoga teman-teman yang satu selera dengan saya, suka makan usus sapi tapi tidak tahu mengolahnya, hanya bisa makan saja, mulai saat ini bisa masaknya sendiri, mengolahnya sendiri supaya tidak amis. Yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, direbus dulu, kemudian ada tawon ada tawon. Oke. Enak, ada tawon terbang. Masya Allah, nikmat. Ini hati-hati kolesterol sama darah tinggi, hipertensinya dijaga. Oke, teman-teman, semoga ini menginspirasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.